Saya terus terang khawatir gitu. Takut ada yang nempelin di jalanan gitu. Coba lihat itu kemarin di TV petang-tenang sama siapa nggak tahu dong pada gede itu kan. Berbicara tentang teorinya A dengan teorinya B. Oh, petang-tenang nggak ada selesainya. Misalnya kayak waktu saya kecil itu kan berantem di pulang sekolah berantem terus. Ayo lo berantem lo. Itu begitu. Kalau dibilang yang satu mengatakan tidak ilmiah, yang satu mengatakan tapi cara yang untuk penyampaian di hadapan umum. Saya baca kemarin. Lihat aja, ikutilah. Rocky Gerung silakan, tapi mumet buat saya. Karena beliau ini hebat mengandalkan otak. Hebat mengandalkan otak. Kayak gini, agama. Tapi keterbatasan otak, bagaimana? Tapi kalau otak dipergunakan tapi tata kerama nggak dia sama saja. Masuk lagi, jangan disangka terus dikira itu nggak ada Yahudinya. Saat bergabrek, ente di sini baru di Kanada ribut, baru datang kita mengadakan silaturahmi Yahudi di Masjid Istiqlal, tapi bukan di masjidnya di bawah. Masjid Istiqlal ributnya, Masjid Istiqlal adalah sarang Yahudi karena di sana ada Voice of Istiqlal. Ya gampang aja. Tapi saya tuntut, saya buktikan lari orangnya. Nah, ada yang nggak tahu di sini gitu. Oh ya, anak baru. Anak baru. Ya. Tapi kayaknya nggak ada wadah semua. Alat komunikasi melalui jaringan sinyal listrik, pager, dulu segini. Dulu saya juga musuhan sama pager itu. Kalau udah sampai di rumah kerjaan, capek ditulis, titit, Mas besok ditunggu ya. Si proyek Senin tetangga Wati, ya berantem di rumah sama istri. Ya ada aja orang televisi diusilin. Nah, pager ini masih digunakan di Libanon. Ini perang, namanya perang detektif, ya kayak film. Saya membayangkan film itu. Bagaimana pager meledak dalam sehari sampai ribuan. Yang kena itu adalah 3.000 orang. Yang korban parah itu 450, yang meninggal 20. 40 loh. Alatnya segini. Ada apanya di pager itu? Saya lihat yang itu kan. Segitu hebatnya. Saya hanya menggayangkan itu bagaimana kayak di filmnya itu. Bagaimana Mossad merancang begitu? Pager bisa meledak, bisa melukai orang. Pabriknya pager ada di Taiwan, mereknya Apollo. Pabrik menerima, artinya tidak mengakui atas kesalahan itu. Karena barang yang dipesan oleh Hezbollah itu lewat Hungaria. Katanya begitu, jadi dari Taiwan ke Hungaria masuk ke Libanon. Pemasangan barang ledak, ledakannya itu di mana dan siapa isinya? Sampai sekarang masih belum ketemu. Serangannya adalah pada muka atau mata sama perut karena pager biasanya dikantongi. Semua rata jamnya. Saya pesan pada teman-teman yang bekerja di dalam bidang ini, coba pikirkan, barangkali sudah masuk ke Indonesia. Itu hari pertama, hari kedua nggak ada, hari ketiga walkie-talkie, HT. HT ngerti nggak HT? Bukannya hatinya tete, bukan HT. Masuk lagi ke kalau mengundang orang itu
tanya gitu, halo ada di mana? Begitu kamu di atas apa di bawah? Apa tuh mikrofon apa? Kalau kita pakai intercom, HT, intercom, yang ada frekuensi listriknya. Intercom yang pakai listrik, jangan pakai sinyal listrik. Kalau itu kan pakai kabel, ada yang pakai kabel enggak, yang pakai frekuensi. Ya kan ini pakai saya pakai wahid ya kan. Kayak di pesawat itu antar pilot dengan pramugari itu pakainya frekuensi, nggak pakai kabel. Kalau kabel ya di pesawat isinya kabel dulu. Itu ininya yang saya hebat. Tapi memang ya yang namanya UKM itu di UKM-nya kayak teknologi di Israel itu dikembangkan. Benar-benar dikembangkan. Hebat gitu lah. Hebat. Kira-kira Hezbollah dikira akan begitu roket dilepas akan balas dendam dengan pesawat tempurnya. Ternyata balas dendamnya pakai meledaknya pager. Hebat. Saya kebayang bagaimana itu kan ada task force-nya. Mossad ada kumpulannya gitu, belum sama deh Taiwan. Katanya Mossad mau beli 8.000 unit. Itu alurnya kemana? Gitu kan. Yang lucu kan Netanyahu-nya pura-pura bego. Gitu kan. Karena tahu gitu kan. Terus akhirnya si Hezbollah nyerang. Sayangnya Hezbollah sampai dengan tadi malam tidak mengeluarkan Nasrullahnya itu, Hasan Nasrullah tidak mengatakan statementnya. Mungkin nanti malam kali. Korban di Libanon banyak sekali tidak mengeluarkan statement. Gimana orang-orang Libanon yang tidak pro sama Hezbollah? Udahlah pindah aja itu, ngelusuin aja negara saya gitu kan. Di sana ada pasukan perdamaian UNIFIL, nggak bisa berkutik. Walaupun sekali dia ganggu kemarin diganggu oleh pasukan Israel. Pasukan Israel diuber-uber kena 2 orang. Nah itu mungkin gitu kan. Barangkali gitu sudah masuk ke kita. Ya, saya kan khawatir kalau masuk ke kita. Cuma saya bagaimana caranya bisa meledakkan. Yang ada kan kita baru kenal HP itu kalau ada aplikasi masih jalan panas. Nah itu perlu dicurigai kalau menurut saya gitu kan. Segera dimatikan, di off aja gitu. Nah, itu saya khawatir gitu kan. Ya khawatir juga nggak apa-apa walaupun tidak beralasan gitu kan. Itu yang sekarang berkembang di. Ya kan siapa tahu gitu kan. Masuk ke sini lewat jaringan macam-macam begitu karena Indonesia itu kan termasuk anti Israel, ya kan? Jadi itu hati-hati saja gitu kan. Bukan saya nakut-nakutin Anda punya HP itu panas meledak, itu enggak. Yang kejadiannya di Indonesia kan HP meledak itu ditaruh di dashboard kepanasan atau lagi ngecas terlalu lama meledak. Itu ilmu sekarang nggak kita pikirkan bagaimana itu. Apakah di dalam charger itu di dalam pager itu ada bahan peledak jenis apa gitu? Masa mobil Cina gitu kan sebarang sedikit apa jenisnya? Ya atom nggak mungkin merawat atom itu kayak merawat mobil. Kamu kalau mobil kan begini, ya kan? Di belakangnya tanggung kalau sekolah kan nggak boleh, gitu kan? Ini bukan pelajaran apa kan? Sampai malam ini belum ada statement yang lain. Jalur yang saya pakai satu adalah TV Israel,
Trans 24, Al Jazeera Arab Inggris, kemudian BBC juga Arab Inggris. Semua mayoritas pronya itu pada Israel semua, jadi puyeng gitu kadang-kadang. Tadi yang nyerang dari Yaman itu Houthi. Itu teknologi nggak sampai orang Yaman begitu tuh. Baru bikin kabab aja sama sate yang di roket itu diluncurkan kemarin, lolos kayak ngamuk. Iya lolos, tapi nggak begitu rusaknya, masih belum. Tapi sama Arab itu ditepukin. Makanya kalau saya itu sudahlah, kalau ada apa-apa tuh jangan teriak-teriak Arab. Penting ada apa-apa langsung bikin persiapan selalu di pura-pura makaruan-karuan. Ya, tapi yang ada mereka ya, kok bikin senyap begitu kayak mereka. Kayak Ismail Haniyah, siapa yang dulu sampai sekarang nggak selesai. Saya pas sebelum ketemu itu, walaupun lewat Teheran nggak ketemu siapa itu, sidangnya di mana saya nggak tahu. Saya cari aja terus itu kan. Kelompok-kelompok yang tidak senang sama itu adalah biasanya yang dipakai adalah kelompok yang tidak senang kepada Khomeini. Kelompok Khomeini yang tidak senang itu adalah kelompoknya Raja Shah Iran itu. Banyak itu di Amerika setelah Iran jatuh lari kepada ke sana. Terus masuk lagi. Jangan disangka terus di Iran itu nggak ada Yahudinya. Sabar-gabrek. Ente di sini baru di Kanada ribut, baru datang kita mengadakan silaturahmi Yahudi di Masjid Istiqlal, tapi bukan di masjidnya, di bawah Masjid Istiqlal. Ributnya Masjid Istiqlal adalah sarang Yahudi karena di sana ada Voice of Istiqlal. Ya gampang aja. Tapi saya tuntut, saya buktikan, lari orangnya. Nah, ngomong aja gitu, ayo kita ke Istiqlal sekarang ya, di mana tempatnya saya tahu. Di bawah itu ada sekolahan dari PAUD sampai dengan aliyah. Dan ada gedung, ada ruangan pertemuan yang biasa dipakai untuk lintas agama. Dikelola. Coba malam ini ada keluar pesantren Nurul Fajri di Sukabumi dibakar oleh kelompok-kelompok orang yang tidak dikenal, alirannya PKI, masih turunannya Jokowi. Apa tuh begitu tuh? Ceritanya itu tanggal bulan Juli pesantren itu terbakar, menjadi dibakar, suruh viral. Subhanallah. Bukankah ini PKI ngomong PKI? Gitu loh. Hati-hati tuh. Ceplok PKI. Nanti PKI yang berjudul kamu kabur. PKI itu kayak apa? Kayak berjudul atau kayak apa? Kabur. Yang enak zaman NU dulu ada PKI, baca syahadat masuk surga sembelih deh, selesai urusannya. Yang penting tak di sini. Lepas betes. Karena ribut komunis dibunuh ada 2 juta. Yang Gus Dur mau minta maaf selesai karena tidak melalui persidangan. Akhirnya Gus Dur sendiri nggak melalui persidangan tuh dijatuhkan. Soekarno nggak lewat persidangan. Ganti Soeharto nggak lewat sidang. Bagi siapa Indonesia? Ganti Habibie nggak lewat sidang. Masuk Gus Dur nggak pakai sidang. Yang enak yang sekarang kan dapat 2 kali. Saya terus kita di sini. Ternyata kudeta. Ya udah begitu. Bangsa kita semua apa demokrasi apa? Yang jelas reformasi diserahkan kembali kepada kelompok-kelompok yang dulu. Orang ribut ini dikorupsi, ya salah siapa? Salah yang milih, apa nggak mau golput?
Ya nggak apa-apa, saya dituduh nggak demokrasi, nggak. Mau pegel. Terus, jadi iblis itu adalah turunan jin, karena dia masih makhluk setan. Nah, ashabtum khalqal samawati wal ardi wa khalqal sulumat kuntum ta'idul adad. Saya tidak menyaksikan kepada mereka itu yang mengatakan bahwa Allah membuat langit dan bumi. Yang bagi tetap kenyataan mereka ada sebagian yang mengatakan sekalian, maka menjadi fasik. Ada yang semuanya tidak percaya sama sekali. Juga orang mengatakan mereka, ayo panggil nanti pada suatu saat, kata Allah, undang temanmu, wahai setan, teman-temanmu yang telah kau jadikan pada manusia itu menjadi musyrik. Panggil semua. Yang nantinya itu akan dipanggil yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah tidak menjerumuskan mereka ke neraka, tapi dia sendiri kejeblos ke neraka. Jadi Allah tidak perlu masuk urusan kita karena perbuatannya musyrik kepada Allah, dia kejeblos sendiri. Menurut ayat ini, ya prakteknya yang nggak tahu nanti orang kita nggak pernah jalan-jalan ke neraka. Kalau ada travel khusus untuk jalan-jalan neraka, sih ikut saya gitu kan. Yang penting itu saya ngeliat utak itu apa, menjadari itu kayak apa gitu kan. Apakah sama dengan pacar saya yang dulu gitu? Kalau tidak, saya lamun aja. Kok jadi lamun nih? Terus pangeran ganti nanti gitu. Ya kan? Sabar ya. Lanjut, walaqad sarrafna. Saya bisa minum gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala wa ma man'a an-nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqqa wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia di dalam Al-Quran dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah, dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan mohon ampun kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal.
Ya banyak sekali contoh-contoh yang di dalam Al-Quran. Kalau kita mau mengetahuinya, mengertinya. Ceritanya apa itu di dalam Al-Quran mengatakan Quran kal aidil mampus. Wa amma man sakulat mawazinuha fa ummuhu hawiyah. Ada yang menceritakan kayak daun yang dibikin oleh ular, macam-macam. Orang kalau baik kaum biar banyak sekali contoh-contoh itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak. Tapi selalu ada mujajalah tapi tidak benar gitu. Apa namanya? Diskusi. Kalau diskusi nggak ada alasannya itu apa? Namanya debat. Kusir itu apa? Ya, debat kusir itu adalah pendapat yang tidak mendapatkan suatu penyelesaian. Kamu tahu seser? Ikan itu loh. Akan dibalik, ayo mana yang dalam ini dibalik lagi. Itu orang yang seperti debat kusir, seperti seser. Mana yang kau tuh balik lagi tuh lagi kan. Pencela-pencela itu pencela gitu. Ini tidak mendapatkan semua upaya. Ini kalau sudah pernah, itu saya khawatir. Saya namanya Rocky Gerung. Saya terus terang khawatir gitu. Takut ada yang nempelin di jalanan gitu. Coba lihat itu kemarin di TV petang-petang sama siapa nggak tahu dong, pada gede itu kan. Berbicara tentang teorinya A dengan teorinya B, petang-petang nggak ada selesainya. Misalnya kayak waktu saya kecil itu kan berantem di pulang sekolah berantem terus, ayo lo berantem lo. Itu begitu. Kalau dibilang yang satu mengatakan tidak ilmiah, yang satu mengatakan, tapi cara yang untuk penyampaian di hadapan umum, kayak bocah kemarin. Lihat aja, ikutilah. Rocky Gerung silakan, tapi mumet buat saya. Karena beliau ini hebat mengandalkan otak. Hebat mengandalkan otak. IQ-nya mengandalkan. Tapi keterbatasan otak, gimana? Tapi kalau otak dipergunakan tapi tata kerama nggak dia sama saja. Dia juga mujadalah seluruh gitu kan. Ada. Iya bagus itu kan. Iya bagus. Itu kalau biasanya jam 12 ke atas itu mudah. Sama-sama ngantuk gitu. Kalau udah ngantuk begitu pada nganggur aja sama. Saya juga baru bangun itu biasanya. Ini ribut nggak jelas itu kan. Itu sama-sama ilmiahnya gitu kan. Nah, bahkan insan asal judulan. Ini manusia itu sudah sering mengeluh, banyak mengeluhnya. Lalu ngeluh aja. Lagi ngeluh tuh. Turut aduh apa ya? Loyok ngecok, nanggung gawe buat anak, gitu kan. Usir begitu aja berhenti. Terus saya cuek aja, terus gitu kan. Muli nggak ada yang lurus saya kan ya. Ya mending lah gitu kan. Daripada saya pulang kayak DKK yang satu madep sana, yang satu madep sini. Nggak pulang Pak. Pengennya sih. Mau besok pagi ini siapa yang nyediain sarapan? Wa ma mana'an nasa ayyuminu ja'amul huda. Orang kalau sudah dapat hidayah kayak sampean itu nggak ada halangan untuk pergi ke sini itu. Ayo maju tak bentar, ambillah yang bayar. Memang tidak ada. Tapi kalau sudah dapat huda, petunjuk,
Nah, kalau sunnahnya wallahu muwaffiq ila thoriq itu kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Orang dapat hidayah terus baru kita taufik. Orang Indonesia kan nggak enak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Itu wal hidayah dulu di dalam taufik itu baru taufik. Taufik itu apa sih? Di sini nggak ada yang namanya taufik kan? Wadah dulu taufik yang bangsa Tanah Abang itu punya dakun. Yang taufik itu yang kita rawat itu hidayah kita yang sudah mau mengerjakan ini, mengerjakan itu dipelihara dengan taufik. Taufik itu apa? Kita dengan kontinuitas disebut koma gitu kan, komplitnya pelok gitu kan, disebut koma sampai senerorot dengan kontinuitas itu. Kita belajar ya dengan istiqomah, kita ibadah dengan istiqomah, bukan dengan raskan, kadang-kadang waras, kadang-kadang edan. Ini lagi waras yang satu si setan gundul atau si ntar bentar lagi itu nggak tahu dapat jimat dari apa, hilang terus. Biasanya dapat harim gitu. Istiqomah lah walaupun sedikit. Wirid itu istiqomah, nggak perlu banyak gitu. Kalau dibatasi 33 ke 30. Jangan kayak jin. Kalau lagi pelal itu tidak pelal. Pelal itu macam jimat. Kemarin itu kalau di Cirebon sana lagi keluarkan jimatnya. Wirid itu sepegalnya sampai subuh. Besoknya nggak ngajak tunggu. Kan begitu cik, 33 aja cukup. Nggak usah pakai manja dari mana ini wiridan dari Cirebon girang, kibuyut apa? Ini udah jangan tenaga kamu habis. Terkadang kita lupa itu barangnya barang sunnah mendahulukan ya, kita dikejar mendahulukan sunnah meninggalkan. Jangan sampai kondangan dulu tulus SPP ditinggal di Ceko, serawat pergelasnya. SPP didahulukan baru kondangan. Ya, ngomong sama istri kamu. Kadang-kadang ibu-ibu juga begitu, kondangan didahulukan. Bajunya harus ganti, ini nggak matching. Pengen matching itu pakai mukena, kemana-mana mukena aja. Mau kena kan enggak gitu kan. Wa yastaghfiru. Nah, ini nih. Kita lupa kadang-kadang apa. Kalau kebanyakan, nah itu baru diomongin datang tuh rapi rajanya. Wa yastaghfiru rabbakum. Kalau sudah berbuat tidak cocok, wa yastaghfiru rabbakum. Dan nanti aja tengahnya tidak 12. Illa anta ya sunnatul awal wa yatum atau hukumlah. Jangan sampai menyesal kita nanti ada di akhir kiamat. Ada sekarang nggak ada. Walaupun kemarin ada gempa bumi, Bandung, banjir di mana-mana. Eropa Tengah banjir yang nggak biasa banjir. Coba kan aneh-aneh aja sekarang. Wa ma nursilul mursalina illa. Awalnya pakai nafi ma tapi disertai illa. Maka kalimat itu menjadi positif walaupun tulisannya negatif, pengertiannya adalah menjadi positif. Nursilu ada illa, ada ma. Wa ma Muhammadun illa, gitu kan. Wa ma nursilu illa. Jadi kalau dibaca lagi nursilu al-mursalina mubasyirina gitu.
Kan mengutus para rasul itu sebagai mufassirin, mudirin. Nggak tahu tadi malam saya di SMS orang ini loh, suaranya Kang Rizik katanya, pesen PPS, PKS katanya supaya dilindungi. Dulu tuh yang biasanya di desa jadi PKS itu susah. Iya, ngomong di kita damai. Saya jawab apa itu Raden Mas Kanjeng Muhammad Rizik sudah ganti ngomongnya kayak begitu. Kalau ya syukurlah. Atau hanya sekedar mencari, menjunjung tinggi nama Prabowo, cari bohai, lumayanan, ya kan? Dagangan lagi nggak paku gitu kan, udah lumayan gitu barangkali gitu kan. Saya sih husnuzon aja gitu. Ingat orang kampung itu kerjanya hanya diskusi mau itu. Kalau dibalangin ngamuk marah, wah ini tidak ini. Saya khawatir gitu loh. Saya nggak tahu agamanya apa sih topik kerudung. Ada rekaman pakai bahasa Arab gitu loh topik kerudung. Seingat saya waktu masih di UI, saya juga sering ke UI ketemu sama orang dalam diskusi itu. Kata orang-orang ini nggak pernah saya waktu kalau kencing. Sudah saya diam aja. Saya ngerasa bukan orang UI, saya dengerin aja. Pedes emang. Kalau diskusi itu semuanya salah, semuanya goblok semua itu. Tapi kalau menurut saya itulah adalah gayanya yang sekolah filsafat. Nggak tahu dia sekolah filsafat apa enggak. Begitu bulat aja. Kecuali dapat hidayah. Kalau orang tauhidnya mengatakan Tuhan itu lagi semaunya apa sama Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa, harus ditentukan Tuhan itu sedang apa. Nggak perlu tempat, nggak perlu waktu, apa itu kata ahli itu. Tapi tidak. Ya sudahlah gitu apa karena umum gitu kan. Allah cuma satu yang berdiri biji. Kalau ada dua berdiri biji. Nah, tujuannya kalau itu terus berpikir aku. Yang aku bahwa itu adalah yang disampaikan didiskusikan adalah merupakan kebenaran. Tapi kenyataannya bukan kebenaran. Kebenaran gitu kan. Bukan kebenaran, itu beda kan ya. Kebenaran kebetulannya sama kebenaran. Kayak kedudukan. Ada saya dulu waktu di pondok, saya akhirnya bahasa Indonesia yang dapat 4 gara-gara kalimat kedudukan dan kedudukan. Akhiran ke dan akhiran awalan ke dan akhiran an di dalam kedudukan. Saya jawab itu namanya tempat. Kedudukannya di mana gitu loh. Salah, saya disalahkan. Itu namanya tidak sengaja. Itu namanya kejagongan. Saya bilang, tahu kejagongan? Kalau di sini kopiah ya kan, terus kedoprokan itu namanya kan kejagongan. Itu kedudukan. Kalau saya kedudukan itu tempat duduk pangkatnya sebagai apa? Jabatannya. Marah sama saya jadi 4. Nasib saya, 4 daerah kota itu 4 daerah di 3 kelas 3 apa kelas 5 ya, kelas 5 kan saya. Kalau saya nggak kelas 4 sih, dari kelas 2 3 bulan masuk ke kelas 3 terus masuk ke kelas 5 gitu. Karena harusnya syaratnya kan harus hafal-hafalan aja gitu. Dapat hafal kitab sekian kitab, dapat bisa lompat gitu. Watahul ayat wa manzilu juga. Wah banyak itu sekarang kalau pakai dalil. Makanya saya kemarin ditegur sama Tim Sobat Bisri sampai ngawas digunakan ada sanadnya enggak. Dan saya kan masih ngajinya masih model guru Senin ya.
Nah, sekarang tuh nggak ada lawannya. Ada lawannya gimana? Teman-teman ngaji misalkan ngaji A, kitabnya A, suruh baca itu sudah repot. Jadi kalau masalah ngajinya tafsir Jalalain, ya suruh pakai tafsir. Terus kamu jelaskan nggak, kamu guru sama siapa? Saya jelaskan. Saya berguru hari ini kepada itu yang jarang. Karena sekarang dia sudah langsung aja ke saya kepada laptop, ROM-nya adalah Bang Google. Jadi nggak jelas keilmuannya gitu loh. NU tidak begitu katanya. Saya pikir ya Allah, NU tidak begitu. Banyak aku NU, tapi ngajinya kepada kiai. Akhirnya nggak kebelaksak-belaksak, nggak karuan-karuan. Rame karena dia jidat CNU gitu loh. Maka dipesankan ketika itu kalau nggak salah di Pati apa di mana itu, pesan kepada warga, nek ngaji itu ngaji karo kiai, ojo ngaji karo Google. Kesasar kata dia. Ya nggak tahu, saya juga kadang-kadang coba bener nggak menurut Google, tapi nggak ada rowinya itu katanya. Ya Allah katanya. Hadratus Syekh oleh capek-capek ngaji di Mekah tentang hadis, dia yang terakhir syarat mutasil beliau, sampai di sini kok muridnya ngaji ke Google. Malah sekarang bukan muridnya, zuriyahnya yang bangun NU, ciptakan itu sudah pada meninggalkan orang tuanya. Jangan kaget kalau ada Gus itu tidak bisa ngaji. Wah, anaknya Nabi Nuh kan anaknya nggak bisa. Sampai tanya dalam hati sampean, Abu Lahab, Abu Jahal masih saudaranya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begitu sopannya supaya beliau masuk Islam sampai meninggalkan. Apalagi istrinya yang disebutkan Hammalatal Hatab. Di dalam Quran katakan Hammalatal, pembawa kayu. Itu istrinya siapa? Pamannya sendiri. Ini tidak kaget. Yang hidup berdampingan nggak bisa masuk Islam. Ayo ngaji tarikh apa atau pamannya masuk Islam? Enggak. Pamannya di sebelah sini. Sampai istiqoroh ya, apa? Umat begitu. Padahal Nabi kurang apanya semua. Artinya apa? Sehebat apapun jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap ada halangannya. Jangan kayak Indra, baru 2 tahun ngaji di sini kayak di Jaya gitu. Keluar jalan-jalan di Kalibata, senang pagi-pagi diburu rasul. Terus kok di saya nggak di Jaya ya? Nggak di Jaya kalau sama asul kecuali ya bang di Jaya tidak. Menuju bahwa kita supaya tidak sombong. Gak pernah itu bahas tentang nasib sedia gitu kan. Masuk dibahas Nabi Muhammad. Jangan-jangan yang berdaun-daun itu bukan turunan Nabi Muhammad, tapi sebelahnya turunan Abi Thalib. Walaupun tidak sehebat Abu Jahal, Abu Lahab. Lanjut. Baiklah Musa. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu ikan itu terlompat mengambil jalannya ke laut itu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Musa. Nih ketemu sama Nabi sayangannya Nidro, Nabi Khidir. Baiklah Musa ketika Nabi Musa berkata kepada seorang pemuda. La abroha, di situ apa la abroha? Saya terus menerus berjalan. Jangan berhenti. Dia tidak berhenti. Majma' al-Bahrain. Majma' al-Bahrain itu masih ada sekarang. Adanya di laut yang Eropa ke sebelah sana itu namanya laut apa? Di sana ada laut antara ketemuan lautan Pasifik dengan lautan India. Nggak tahu tuh gimana caranya Nabi Musa jalan-jalan ke situ itu ada pertemuannya, itu nggak bisa nyampur itu dua laut itu. Lu cari sendiri lah di mana sini ya nggak apa-apa ke Google dicari lah nggak apa-apa. Itu juga contoh antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Makanya kalau sampai mau ikut ngaji kepada orang pintar, kiai, alim itu harus sabar. Ini Nabi Musa itu nggak sabar dengan perilakunya Nabi Khidir. Udah, kalau begitu kata Nabi Khidir, lu besok ketemu lagi ya di sini ya. Dia katakan nih Musa, dua laut ini nggak bisa satu. Yang satunya biru, yang satunya agak coklat-coklatan. Nggak satu. Diselidiki sama orang-orang Barat juga ketemu ceritanya. Yang ceritanya itu hanya membedakan di situ planktonnya beda karena matahari, yang sana planktonnya beda karena mataharinya beda. Itu saja. Bahwa di situ ada kekuasaan Allah. Nah, kayak biasanya orang kalau sudah ilmu pengetahuannya tinggi, kalau ujungnya orang Islam itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada fenomena alam. Yang kalau alam ya itu ada yang di atas segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya kita belajar ilmu pengetahuan dan pembuktian ilmiahnya hanya karena membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Jangan ditanya, oh Allah adanya di mana? Ini kemudian Allah di mana? Gua mana gue? Ya kan? Padahal ada di depannya kan? Kalau saya di mana coba saya? Nggak kelihatan kalau pakai mata, tapi begitu, kan berhadapan. Allah itu begitu, kakak berwali seperti di sini dekat, tapi nggak bisa kelihatan, tapi bisa dirasa. Karena sombongnya otak, nggak percaya terus. Olah bedanya nilai sabrati ini hasil
kita bicara di lautan, Urian Sohrok, batu besar. Tapi saya lupa ada ikan. Ikan jauh. Batu besar terus itu dagangkan. Nabi Musa itu akan kita. Nampaknya di sini lagi awal-awal yang menjelang. Maka Allah Musa takdimah menjelang menyusul Bani Israel yang ada di Mesir. Nampaknya. Nah, dalam tunggu lagi pinggir laut, gitu kan. Kalau masalah makan aku maka ta'alanya akan ya susah. Dah, jangan ribut aja, gitu kan. Cuma harus Nabi ini kan biasa kan, karena perilakunya hanya tidak kayak seperti orang biasa, ngomel kan. Kalau tidak makomnya, tidak makomnya. Ya saya ceritakan dulu pernah satu waktu wartawan Kompas mau deadline cari berita kepada Gus Dur. Susah sekali ketemu sama Gus Dur. Akhirnya sholat Jumat. Padahal itu Katolik, dia keluar aja dari itu. Gak tahu dari istana apa dari rumah. Begitu sampai di masjid, lu orang ngapain ke sini? Oh mau cari Gus Dur nih. Orangnya ada di dalam. Nah yang tadi di dalam yang lagi sisa siap mau keluar siapa? Dia sendiri Katolik, bukan kayak ente. Kalau ente kan bisa bikin provokatnya pintar bener kan ya. Gus Dur nggak bisa ngilang, aku ngilang. Padahal Gus Dur ada. Ada yang ngaku. Kalau saya dia lagi malas keluar aja udah telat sholat Jumat lagi di rumah itu. Bahwa saja abdan bin ibadina ini rahmatan min indina wa alamahu tuladina. Kamu anak kecil diajarin sama Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, "Wa in taba'ani fala tas'alni an shay'in hatta ahtasala kamu." Kamu lagi rewel benar. Sudah ilmu yang saya sampaikan benar-benar pasti ya. Ngomong lagi kan. Pertanyaannya, adakah seorang kiai mau menjerumuskan muridnya? Kalau ada kiai menjerumuskan muridnya bukan kiai, apalagi mempersoalkan. Saya juga heran kalau misalkan Indro jadi kiai di kampungnya di Tegal, saya juga makanya mau yang kuat gitu kan. Jangan-jangan kayak kejadian di sini pada ini ketangkep pada ini kan udah ambil tenggelam, ada yang diburuan, macam-macam lah. Nih sekali lagi ya kata Nabi Musa, kata Nabi itu. Qala in sa'altuka an shay'in ba'da fala tusaqim. Qad barakamu hadna. Alam aku laka ini lantas dan jangan nanya lagi. Bukan gue amalan satu juga belum diamalkan. Mana lagi? Bagaimana saya rezekinya lancar biar bisa banyak. Saya juga kalau punya doa begitu nggak saya sampaikan ke orang lain. Ngapain? Baca di kuburan, ngapain punya doa ke seorang yang pakai sendiri. Kayak jadi ceritanya dulu, korek yang
otomatis itu yang jalan gitu kan, ditinggal tidur untuk mana itu reklame itu tuh? Dan nggak ada kan jalan sendiri gitu, pasang ini, karena nggak ada ceritanya, nggak usah garong. Ngapain ngomong jalan sendiri aja, kaya sendiri gitu. Pantolako berangkat kedua orang itu. Hatta idza ada kesatu malam, Pak Bau, ayo itu rumah, pada jalan mereka itu. Datanglah kepada anak itu, keluarganya yang tadi dididik itu. Terus dilihat ada tembok miring. Bakoma, Ustaz. Bawa ini temboknya miring nih. Jangan-jangan sampai ketiban anak tersebut. Didoronglah tembok. Baca di dalam juga kata kau menata itu kalau jamu balik itu kalau kita lah tahu tak ada yang terkolah ada. Tapi kan ternyata tidak. Sama Nabi Musa diambilkan aja tuh anaknya sekalian mati gitu. Apa cerita di balik itu? Tidak tahu kan. Karena sudah tindakannya sudah lain. Akhirnya ada firaqu baini wa baina. Pisahlah antara saya dengan kamu Nabi Musa. Ditahili maratas tati alaihi salam. Dengan catatan ente itu gak sabar. Sampai sekarang Nabi Khidir masih ada. Ada yang bisa mengikuti. Nabi yang masih hidup adalah Nabi Khidir, Nabi Idris, Nabi Isa. Itu saja. Nabi Isa. Jangan lupa. Dapat perahu-perahunya dirusak sama Nabi Khidir. Ketemu anak yang tadi dididik juga dibunuh sama Nabi Khidir. Apa di balik itu? Kan siapa tahu di sini kan muridnya apa? Ada yang nggak sholat, nggak ngaji, gitu kan. Saya kan turunannya Sunan Bonang dan Arok. Ada lagi Abu Hubron gitu. Padahal anak itu adalah anaknya anak turunan Islam. Muslim. Tapi ketika diceritakan Nabi Khidir bahwa besoknya orang ini adalah merusak Islam, itu kan ya kalau diceritakan sebuah wayang terjadi dengan Gus Dur kan persis seperti itu. Jarang ikut kuat kepada Gus Dur. Nggak punya duit sih, kantongnya digeraya itu nggak ada duit cari dia gitu. Terakhir meninggal itu cuma meninggalkan duit cuma 5 miliar. Total kekayaannya 3,2 miliar. Yang 5 miliar itu rencananya buat urusan PKB. Nggak punya apa-apa. Tanah segitu gede, kecil segitu buat ukuran presiden. Kecil. Mobil banyak benar dikasih, nggak jelas BPKB-nya. Dan gua udah dijual sih, yang dari wali kota Surabaya itu 2, nggak ada surat ya, kita kiloin yang masih udah meninggal, kita kiloin aja.
Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hakam ya Hakaku tak jual kiloan sekilo 4.000. Waktu meninggal aja tali buat mayat itu muntah kok, boroknya jam tangan. Cerita siapa yang laksana. Tapi begitu selesai ditawar 4 miliar, kaget saya. Tadi mau saya colong ganti yang baru gitu, dan itu dijual gitu. Niat saya gitu, tahu ditaruhnya di bawah. Kan kalau susah saya pretelin kan, terus ngomong penjaga ini loh yang benar taruh sini ininya. Tadinya pinjam ulangin gitu kan. Saya naruh duit kan bisa aja diakal-akal. 4 miliar coy. Ada yang mau kan? Setelah 40 hari pas setelah seminggu saya lupa. Saya malah cari kolor yang ada di istana itu. Wah, ada saya cari. Tadi kalau ketemu saya laminating, saya duplikasi gitu. Orang kembang di kuburan aja saya jual 5.000 bungkusan. Yang udah kering kan diganti lumayan sama KW ini. Angin-angin lumayan itu laris. Terus denger untuk wah ini orang ini. Sayang aja saya ikut ke Surabaya. Kalau nggak saya ikut Surabaya itu kembang yang ucapan yang itu jalan-jalan itu. Coba kalau ditariknya 10.000 bagi pengganti gitu. Surat itunya pengantarnya sama saya, tanda tangannya saya terima. Kaya itu. Orang tongkat aja ada di saya, enggak ada di saya di mobil. Sama saya, isinya sama saya. Mas saya carinya kolor dari mata timur. Nah, itu cerita Nabi Musa. Qala lahu Musa an bi'ala an tu'allimni ma'an terusnya qala inna la wa kaifa tasbiru ala al-khawf bi khawf qala satijidni insyaallah sabiran wa la asi laka. Nah, Nabi Musa didoakan walaupun ketika itu tidak sabar mengikuti Nabi Khidir kok besok sampean umurnya 2 Nabi Khidir jadi penyabar. Akhirnya jadi penyabar. Orang Nabi Musa itu ngomong aja kok nggak jelas. Berapa sih gagal ngomong A, B, C. Waktu kecil juga langsung ngomong jeruk gitu kan, jelas. Kerupuk jelas. Nggak ada cedal-cedal. Nabi Musa itu cedal. Buktinya ketika menghadap Fir'aun dipesannya sama Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Padahal ada ajudannya Nabi Harun. Nggak tahu saya peran Nabi Harun itu apa, gimana ya? Penterjemah gitu ya. Ya kalau Gus Dur ngomong kepada orang lain kadang-kadang kayak Mustafa kan penterjemah ketika itu. Bisa diajak kemana-mana akhirnya nggak punya jabatan kan ketika itu bos-bos di PP nggak punya, di Toripet nggak punya, di mana-mana nggak punya. Ya saya akan menjadi penerjemah. Bisa kemana-mana kan akhirnya ini penerjemahnya dia, amplopnya bagiannya lumayan gitu kalau penerjemahnya gitu, jadi ada statusnya. Makanya kalau diajak Abah itu nggak perlu ada pangkatnya gitu loh, meskipun gitu. Ini sama meskipun ini kalau di Prabowo ini mayor tadinya, meskipun itu
kan mayor Teddy kan pakai wah ini gitu. Kalau Prabowo-nya keringetan, Ini ganteng. ini keringetan. Mayor Teddy-nya pegang lap begini, Prabowo-nya malah baju lengkap sedikit, selalu siap. Sama dengan Mas Kandakun kalau lagi ngawal apa. Kalau lagi ngawal apa terus ada ibu ngedipin, wah, saya tak pipis dulu ya. Mas Kandakun, apa lu tukar tempat telepon, pintar aja. Ya udah, olah. Ini tabani fala tasalni an syai'. Udah jangan tahu ya. Sama kiai itu jangan paham. Nggak akan menyesatkan kiai. Saya yang pesanin itu ilmu sopan gitu. Selagi Anda jadi ustaz tidak menyalahkan kepada menyesatkan kepada pengikutnya, insya Allah jaminan malaikat. Maka kalau ada orang yang ngeyel begitu, ya, ceritanya kayak ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Tapi nampaknya kalau warga Nadiyin tidak begitulah. Kalau benar-benar Nadiyin ya tidak begitu. Karena pakai menggunakan tasamu, tawatu, tawasu, itu pakai semua. Sama terus menjadi bangsa, pecah karung sama pagar Musa. Saya juga nangis itu, saya tahu pagar Musa itu apa, bangsa itu apa, walaupun saya tidak termasuk di situ. Ya kalau dulu ikut pagar Musa itu benar-benar jatuh gitu. Sudah doya pakai makan diberkatin, apalagi diamplop. Puasa gitu tak paham kiai. Sehingga Kopo tinggalan kiai itu dicari apalagi cadanya kiai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.